Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar kamu? Bertemu lagi barengan aku Laras Tahira di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Gimana kabar kamu sore hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Karena seperti biasa aku bakal nemenin kamu beberapa saat ke depan. Dan tentunya dengan topik yang ya biasanya sih relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dan jangan lupa kalau podcast ini tayang di beberapa platform. Kamu bisa menyaksikan di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo di @partaiPerindo. Kemudian kamu juga bisa menyaksikan di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, dan juga di YouTube dan website Partai Perindo. Giveaway-nya masih ada dong ya. Ada total Rp300.000 untuk 3 orang. Seperti biasa nanti masing-masing mendapatkan Rp100.000 dan caranya juga masih sama. Kamu tinggal tulis aja di kolom komentar quotes terbaik terkait dengan tema kita di hari ini. Tapi syaratnya kamu harus follow dulu Instagram kita di @partaiPerindo ya. Langsung di follow sekarang juga kalau belum follow, oke? Dan untuk tema kita di sore hari ini, kita akan membahas mengenai stages of grief atau tahapan kesedihan dan bagaimana cara melaluinya. Jadi kita mungkin agak-agak bergalau dulu nih ya sore hari ini ya. Dan sudah hadir bintang tamu kita sore hari ini. Beliau ini adalah seorang PR dan juga marketing consultant. Sudah ada Adisti Anggayasti. Selamat sore Adisti. Selamat sore Mbak Laras. Terima kasih ya. Terima kasih. Oh, mendapatkan penghargaan kali Atau biasa disapa dengan Disti atau Adis. Yes. Anything ya. Didis boleh Didis? Jangan. Oh jangan ya. Agak lebih berkeluarga. Ayang itu bukan ya. Beda dong. Beda. Agak serem kalau gue tiba-tiba disuruh manggil Ayang ya. Kalau sama panitia-panitia di sini mungkin boleh. Aduh. Oh tuh lihat tuh. Oh, kru. Mereka tuh nggak mau kalau dipanggil panitia. Panitia biasanya apa? Yang membikin acara, betul kan? Oh itu untuk nikahan, oke. Itu WO ya. Oke, kita balik lagi aja. Sudah ada Disti di sini. Ini kalau ngomongin soal temanya tuh kayak sedih banget gitu, galau banget gitu ya. Tapi nanti lah, kita pengen kenal dulu Disti lebih dalam lagi. Memang Disti ini adalah seorang PR dan marketing consultant. Yes. Kerjanya sibuk banget gitu ya. Ketemu sama orang-orang, terus ngobrol sama klien-klien. Mungkin boleh diceritain backgroundnya. Mungkin dulu kuliah jurusan apa, terus sekarang kesehariannya ngapain gitu. Sebenarnya sih saya gue atau gimana nih? Abdi ya kalau bisa ya. Abdi. Sunda. Abdi teh gitu. Sebenarnya kalau aku sih emang pas waktu kuliah tuh kebetulan agak nyambung nih karena aku ngambil kuliahnya tuh Vkom kan. Oh gitu. iyalah. Jadi karena dari komunikasi untungnya juga dapet kerjaan tuh yang masih dalam satu scope lah gitu. Jadi awalnya memang sempet ngajar juga. Awal banget sempet ngajar bahasa Inggris ya buat anak-anak kecil gitu. Berarti pas dong kita ngobrol pakai bahasa Perancis ya kalau gitu ya. Iya boleh. Bukan ya itu bahasa Spanyol ya. Terus saya kurang tahu lagi. Oke, terus tempat ngajar. Iya. Berarti kayak semacam les gitu. Iya, les okay, tapi khusus buat anak-anak kecil gitu kayak anak-anak TK, playgroup gitu. Jadi how are you? I'm fine, thank you, and you gitu ya. Iya, itu udah. Itu sampai sekarang suami saya masih kayak gitu. Oh, gitu. How are you? I'm fine, thank you, and you. Berarti sekarang ngajarin suami lebih PR ya. Terus abis dari ngajar sempat kayak beberapa bulan doang langsung jadi waktu itu jadi markom gitu. Nah, setelah dari markom kan sebetulnya banyak ya kayak branch pekerjaannya gitu. Dari markom sempat jadi event, terus konten segala macem. Semua dikerjain tuh. Itu dia. Jadi sekarang alhamdulillah aku udah landing kerjaan jadi PR and marketing consultant di salah satu bisa dibilang dia agency semi konsultan lah gitu. Oke. Ini berarti kuliah juga bukan SPD ya? Tapi tiba-tiba jadi guru, ya kan? Terus tiba-tiba Vkom, PR marketing masih nyambung lah gitu. Tapi kenapa pengen membahas temanya tuh stages of grief atau tahapan kesedihan gitu? Apakah banyak kesedihan yang Anda lewati sampai? Kayaknya semua orang relate ya. Nah itu dia. Ini kan Mbak Laras sendiri? Ya pastilah. Gitu. Setiap orang tuh pasti punya cerita kesedihannya masing-masing ya. Apapun itu nggak cuma soal keluarga, tapi hubungan juga, apalagi pertemanan juga mungkin ya. Apa sih yang pengen diangkat sama kamu gitu di obrolan kita sore hari ini? Sebenarnya pas waktu ngobrol sama Laras juga ya. Aku sempat mikir kayak aduh kira-kira ngomongin topik apa ya gitu. Karena kan kalau kayak PR, marketing I think udah general lah gitu. Dan ya itu kan tentang karir, tentang
kehidupan, pekerjaan yang applicable juga gitu. Cuman aku pengen lebih narik halayak yang luas nih gitu, untuk gimana caranya kita bisa bikin conversation yang mungkin bermanfaat juga, bahwa sebetulnya tuh grief atau kesedihan atau kayak kedukaan itu sebetulnya itu universal banget. Cuman kayak nggak bener-bener orang tuh gak benar-benar terbuka untuk ngomongin soal itu. Padahal kayak siapa sih orang yang gak pernah ngerasain kehilangan gitu. Dan sebetulnya topik ini juga sempat aku bahas juga gitu. Ada di platform yang aku sempat ngobrol lah sama teman-teman aku. Dan apparently responsnya tuh ternyata orang-orang tuh apa ya, ngerasa aduh makasih ya udah makasih ya udah ngomongin soal ini gitu. Karena ada beberapa hal yang gue nggak bisa share nih ke orang-orang terdekat gue, tapi gara-gara ngedenger lu ngobrolin ini, gue jadi oh ternyata gue nggak sendiri ya gitu. Jadi makanya mungkin selain applicable, pengen yang bermanfaat juga dan siapa tahu bisa ngebantu gitu buat orang-orang yang ngedengerin gitu. Tapi aku setuju sih kalau ngomongin soal stages of grief atau tahapan kesedihan ini ya. Bahkan banyak orang yang akhirnya sakit gara-gara dia nggak bisa ngeluarin apa yang dia rasain gitu loh. That's why banyak banget orang-orang yang bilang ya lu kalau punya perasaan apapun itu ngomong aja, sesimpel curhat sama teman dekat gitu. Tapi kan somehow memang banyak juga orang yang lebih memilih untuk diam, dan akhirnya dia sakit sendiri, nangis sendiri, dan akhirnya masuklah ke stage mental illness gitu, ya kan? Karena itu kan stage-nya banyak banget gitu ya. Seberapa penting kita harus mengenal apa istilahnya ya? Seberapa pentingnya lah gitu kita harus mengenal stages of kesedihan kita ini. Kalau aku mungkin karena aku single handedly aku ngerasain ya gitu, dan I'm sure ya mungkin Laras juga sempat ngerasain lah ya gitu. Kenapa kita penting banget untuk mengenal grief dan mengenal emosi dan duka yang kita rasain tuh, simply it's just how we can survive aja sih. Karena kalau misalnya lo nggak bener-bener ngerasain, lo nggak bener-bener menerima, ya lo bisa aja sih hidup gitu. Cuman itu akan menimbulkan trauma, itu akan menimbulkan kayak inner wound yang lo tuh nggak sadar, tapi gara-gara lo nggak sembuh lo jadi nyakitin orang gitu. Maksudnya sebetulnya kenapa itu penting ya buat diri lo sendiri gitu. Kayak ya maksudnya lo kan punya keluarga nih gitu. Maksudnya lo punya ibu, lo punya adik-adik, lo punya apa. Kalau lo nggak bener-bener berusaha untuk mengenali, oh gue tuh kalau berduka tuh kayak gini ya, lo tuh bisa aja secara nggak langsung menyakiti orang-orang terdekat lo gitu. Di saat orang-orang terdekat lo juga, I'm sure they've been through a lot of stuff juga gitu. Jadi gue sih simply gue tuh berusaha untuk sembuh, atau gue berusaha untuk mengenali, biar ketika gue berhubungan nih sama suami gue berhubungan nih sama keluarga gue bisa lebih sehat dalam mengatur emosi gue gitu. Lebih bisa ngontrol. Yes gitu. Karena itu bener-bener ngaruh banget gitu kalau buat gua gitu. Betul. Terus kalau ngomongin soal stage kesedihan ini juga macam-macam ya. Ya sebenarnya kan kalau intinya kalau sedih ya sedih gitu. Tapi ya macam-macamnya beda lah. Beda banget kesedihan itu ketika kita putus sama pacar dan kehilangan orang terdekat, apalagi keluarga gitu ya. Putus ya udah sedih sebulan, sembuh ada lagi orang baru. Kalau kita kehilangan orang terdekat kita, ya orang itu nggak ada lagi. Gitu loh. Benar-benar. Dan setiap orang tuh pasti punya cara ngehandle-nya masing-masing gitu. Kita sempat ngobrol sebelumnya, Laras dan di sini sama-sama sudah kehilangan sosok ayah ya gitu ya. Dan kita juga pernah kehilangan sosok pasangan gitu ya, sebelum menikah lah gitu kan. Udah putus nyambung gitu. Waktu itu cara handle-nya gimana? Aku sekalian nyontek juga nih, karena kalau aku lebih baru ya, beberapa bulan lalu kehilangan sosok ayah. Dan maksudnya aku juga ada cara untuk istilahnya, kalau sembuh sih kayaknya susah ya kalau ngomongin sembuh. Tapi untuk mengalihkan itu tuh biasanya aku ya dibawa bercanda. Tapi memang ada orang yang ngomong jangan kayak gitu, kalau sedih tunjukin aja, nanti takutnya malah terlalu dalam, terlalu larut, jadinya lebih bahaya. Tapi justru ketika ada momen dimana aku inget banget nih sama almarhum papaku, dan di situ tuh aku nangis sampai sesek. Dan akhirnya aku switch lagi moodnya, cari lagi kegiatan lain, ngobrol sama orang, terus nongkrong dan segala macam, lupa lagi gitu. Gimana nih kalau menurut Disti nih? Kamu gimana waktu itu? Kalau aku tuh emang orang tuh beda-beda ya. Kalau aku jujur, aku tuh denial dulu. Jadi aku tuh gak langsung nangis. Aku gak nangis. Kamu masih ingat gak pertama kali kamu sadar kayak
kayak ketabrak truknya gitu. Wah, tuh lemes, sebadan-badan lemes. itu kapan? Kamu inget gak? Ya pas ditelepon, kan posisinya aku di Jakarta, almarhum di Bandung kan. Itu lemes banget. Kayak nggak nangis, pada saat itu nggak nangis pas ditelepon. Kayak masih masih gitu Kayak kayak apa ya, kayak kejatuhan, keruntuhan apa gitu, bener-bener kayak sebadan-badan tuh bener-bener merinding, terus lemes dan nggak tahu harus ngapain. Pulang ke Bandung seminggu kan, gara-gara abis dikuburin segala macam kan, stay di Bandung. Itu cuma buat 1 baju, karena ya nggak kepikiran apa-apa. Iya. Barulah setelah beberapa hari kemudian tuh nangisnya yang bener-bener banget. Kayak baru hit, kayak baru kena aja gitu ya. Kayak Karena kan sebenarnya September, Oktober, November, baru 4 bulan nih, baru 4 bulan, tapi rasanya tuh kayak masih ada aja. Iya, benar kan? Benar. Ya, entah denial, entah karena memang kan kita memang jarang ketemu juga karena aku di Jakarta, dia di Bandung kan. Jadi ketika ingat lagi, udah nggak ada nih gitu. Terus tiba-tiba ngelamun, tapi akhirnya aku hilangin lagi perasaan itu. Iya. Sebetulnya ya, menurut aku mungkin karena aku udah pernah ngerasain ya 2 kali gitu ya. Aku udah pernah ngerasain kehilangan gitu. Kadang tuh kalau orang Indonesia pada umumnya ya, mereka kayak iya yang sabar ya. Iya, gitu. yes. Udah jangan larut dalam kesedihan. Padahal tuh sebetulnya kalau misalnya lo bener-bener kayak gue nggak mau ngerasain, gue nggak mau apa, lo malah makin merasakan kesedihan, makin numpuk dan makin apa. Jadi aku kebetulan waktu itu aku ada temen yang udah pernah been through a lot juga gitu, dan kayak ketika aku kehilangan kedua orang tua aku, temen aku langsung ngomong, Dis, lo kalau mau nangis udah jangan ditahan. Lo pokoknya lo mau nangis kayak apa, mau nangis kayak orgil, mau nangis kayak apa, udah lo nangis aja. Karena waktu itu karena dia nahan ya, karena kan dia kayak oh ya udah ditenangin sama orang apa segala macam, dia nahan, terus dia malah jadi psikosomatis gitu, kayak di saat dia ke-trigger dia tiba-tiba pingsan, tiba-tiba apa gitu. Nah mungkin dari situ aku benar-benar belajar bahwa orang tuh beda-beda banget. Waktu aku kehilangan papaku, aku baru nangis hari ke-5. Oke. Jadi bahkan ya pas hari H aja aku cuman lagi pergi kali ya gitu. Terus juga balik lagi, kayak gitu terus gitu. Nah baru hit me itu ketika aku randomly, aku kayak lagi nyetir di Jakarta, terus random banget di daerah Ragunan lagi, kayak udah pokoknya bener-bener random banget. Terus lah kok tiba-tiba rasanya kok udah nggak ada gitu. Terus baru di situ aku bener-bener tumpah setumpah-tumpahnya gitu. Nah dari situ aku udah gak pernah lagi nolak perasaan kesedihan tuh di diri aku gitu. Jadi kayak apapun yang aku rasain, misalnya aku lagi sedih, aku lagi apa gitu, aku terima dulu gitu. Karena masalah itu semakin aku kayak oh ya udah semakin kayak gitu, itu akan makin numpuk sehingga kedepannya bisa meledak. Dan ya bagus-bagus kalau misalnya meledaknya buat ke diri kita sendiri ya. Tapi kalau kita meledaknya lagi ke orang lain, betul. Lagi ke pasangan gitu, atau lagi ke keluarga, atau lagi ke ibu gitu, itu kan malah jadi nyakitin gitu. Nah dari situ aku baru ternyata gue tuh denial dulu ya tahapnya gitu. Mungkin ada juga orang yang dia langsung accept dulu, terus malah denial dulu gitu. Jadi sebetulnya stages of grief itu kan beda-beda ya tiap orang. Betul. Dan treatmentnya juga sebenarnya beda ya, gimana kita menghadapi kesedihan kita ke pasangan atau ke anggota keluarga yang udah pergi. Karena kan aku kan baru ngalamin kali ini ya ketika papaku nggak ada. Tapi untuk kehilangan pacar dulu tuh udah beberapa kali gitu kan. Dan ternyata beda rasanya. Mungkin dulu masih bisa yang kayak udahlah kita nangisin di awal aja, nangis abis itu kita move on gitu kan. Ternyata itu bukan nggak bisa, tapi memang eventually itu udah terjadi gitu aja gitu. Kok nggak nangis ya di hari pertama papaku nggak ada ya. Nangis tapi ya mungkin nangis kayak nggak tega ketika dia mau dimandiin, ketika dia mau dimakamin gitu. Cuman sisanya tuh kayak masih ngawang, rasanya ngawang. Beda banget rasanya ternyata ketika kita kehilangan pasangan kita gitu ya. Pasangan dalam artian yang belum menikah ya. Kalau udah menikah ya beda lagi lah gitu, beda itu lagi. Udah hidup bareng gitu. Itu another podcast. Itu another podcast, boleh nanti next mungkin ya kalau ya gitulah. Jadi memang yang nonton juga nih mungkin sekarang kalau pernah merasakan kehilangan pasangan ataupun kehilangan orang tua, pasti treatmentnya juga beda gitu loh. Nggak bisa kamu terapin oke lah, anggap aja lah dia memang udah nggak ada, tapi kan orangnya masih bisa kita lihat gitu ya. Kalau ini kan bener-bener
di mana gitu Iya, loh. iya, 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 Beda iya. treatmentnya gitu ya. Tapi kebiasaan menurut Disti, kebiasaan apa nih yang mungkin kedepannya bisa membuat kita jadi trauma dengan kesedihan itu? Apakah memang denial itu atau apa nih gitu? Kalau aku sih aku tuh bisa menghadapi ini karena waktu itu jujur aku dapat professional help ya, dalam arti Oke. aku benar-benar ke psikolog gitu. Em, jadi makanya aku bisa berani untuk mindful akan kesedihan aku, karena percaya atau enggak ya, terutama ya buat orang-orang Indonesia yang mungkin kebanyakan tuh kita kalau sedih atau apa disuruhnya sabar, Yes. disuruhnya ikhlas, disuruhnya apa. Jadi kita tuh ngerasa sedih tuh, ih anjir kok gue sedih sih, ngapain gue sedih, udah jangan dipikirin, Iya. gitu kan. Udah nggak usah ini kita tuh nggak diajarin untuk menerima gitu. Padahal untuk kita stay present buat menerima kesedihan itu udah satu skill tersendiri gitu. Jadi waktu itu yang benar-benar ngebantu aku adalah ketika aku getting professional help, dan aku ngomong ke psikolog waktu itu kayak, iya aku tuh ngawang banget hidup, kayak aku tuh ke kantor tuh aku cuman ngelihat komputer doang, ngeliat komputer. Tapi terus kosong tiba-tiba loh kok udah pikirannya. jam 4 terus pulang gitu. Dan itu kayak secara berkala aku kayak gitu terus gitu. Nah terus kata psikologku, dia cuma ngomong satu kata tapi ampuh banget di aku. Tuh nggak, dia cuma ngomong apa? Ya wajar. Sumpah dia cuma ngomong gitu doang. Sementara semua orang kagak ada yang bilang ya wajar ke gue gitu. Semua orang tuh kayak, oh iya sabar ya, aduh Basa-basi lah. gitu. Ya wajar. Kalau kamu nggak kayak gitu ya berarti kamu aneh. Ya udah kamu normal, Betul, kamu kayak. betul Nah banget. sebenarnya tuh orang tuh kadang cuman butuh digituin doang gitu loh. Kayak ya udah lo normal. Ya of course, kayak it's your parents gitu. Jadi kadang tuh kita cuman butuh acceptance doang gitu. Acceptance, Nah yes. permasalahannya adalah lo ke acceptance aja tuh lo susah, karena lo saking dari kecil tuh lo disuruhnya ya udah ikhlas aja, ya udah ini, ya udah itu gitu. Tapi kan lo jadi ya udahlah, lo kan jadi repress gitu. Lo nggak bener-bener kayak ya gimana, gue tuh sakit hati ya gimana, gue sedih. Nah lo tuh nggak bener-bener diajarin kayak gitu. Makanya gue selalu ngomong ke semua teman-teman gue yang apalagi pandemi kemarin ya, jujur kayak orang-orang terdekat gue, sahabat-sahabat gue tuh ada aja gitu berita kehilangan tuh banyak banget permasalahannya apalagi gitu. COVID kemarin sih. Iya gitu, dan kita kayak collectively tuh menurut gue kita ngerasain grief di mana ya nggak cuma kehilangan orang tersayang doang, tapi kayak ya ada yang kerja tiba-tiba di PHK lah, Yes, bener, ada banyak. yang bisnis tiba-tiba apa Betul. segala macam gitu. Jadi kayak secara kolektif lu tuh semua orang tuh kayak lagi aduh Down ini gimana, lagi ngedown segala macam gitu. Dan aku selalu ngomong ke teman-teman aku bahwa it's never too late to ask for professional help gitu. Kayak Itu. even ya. Tapi itu sih, itu adalah salah satu hal yang mungkin terasa tabu ya untuk Yes. orang-orang ketika dia dikasih saran untuk pergilah ke psikolog gitu Iya, ya. iya. Pasti di otaknya tuh ngapain, emang gue sakit, emang gue apa, kenapa gue harus Iya. datang ke tempat Emang kayak gue gitu, separah itu ya? emang gue Gitu. separah itu apa dan segala macam. Tapi ternyata it helps ya. It helps a lot banget. Kayak gua tuh kalau gua nggak ke psikolog ya, kayak gua nggak kayak gini deh gitu. Nggak ada di sini Iya, sekarang. kayak gua nggak di sini ngobrol nih sama lu. Iya. Enggak. Bahkan I don't think I will get married gitu. Kayak sebelum gua ke psikolog, karena kayak setelah gua kehilangan apa segala macam, kayak gua ngelihat masa depan tuh menyeramkan aja buat gua. Kayak it's so scary. Dan lo dulu takut nikah kan? Gua takut. Karena apa coba? Gue kan udah gak punya orang tua ya, so I basically like live alone gitu. Kayak gue navigating hidup tuh sendiri gitu. Gue gak merasa ada filternya. Kayak kalau misalnya gue nggak kalau gue salah langkah gimana, kalau gue salah milih gimana, gue takut banget salah milih. Permasalahannya lo kalau udah salah milih, sorry nih, mundurnya gimana, agak susah, agak jauh ya gitu. Jadi dan gue karena gue udah pernah ke psikolog, gue udah pernah meregulasi emosi gue, jadi akhirnya gue cerita nih ke calon suami gue waktu itu, kayak this is how I'm feeling gitu. Kayak gue tuh setakut ini, gue tuh udah pernah ngerasain A, B, C, kayak gimana hidup tuh bener-bener rasanya kayak sorry berat banget nih gitu. Dan alhamdulillah banget pada waktu itu calon suami gue tuh dia lumayan terbuka sama mental health gitu. Dan ya menurut gue itu privilege juga, karena ya sekarang orang ya mungkin udah lumayan terbuka ya, tapi
ya masih ada lah orang-orang yang nggak terlalu inilah sama mental health gitu. Iya, banyak gitu. Jadi makanya kenapa gue memilih untuk kita ngomongin ini aja gitu, karena semua orang itu butuh panduan gitu, butuh dipandu untuk meregulasi emosinya gitu, karena itu bisa benar-benar kemana-mana gitu. Especially ketika lo udah merasakan kesedihan, ketika lo merasakan kehilangan, ketika lo benar-benar itu juga salah satu pentingnya kita butuh seorang partner yang memang sefrekuensi lah gitu ya. Takutnya nanti kita jalan ngomong ke A nanti nggak nyambung gitu loh. Itu nggak cuma pasangan sih, tapi circle terdekat kita sih. Percuma juga kalau kita ngomong apa yang ada di dalam hati kita tapi nggak direspon dengan baik, ya ujung-ujungnya ntar kita trauma juga. Bener. Ya kan, harus emang ketemu sama orang yang pas buat kita gitu. Kalau gitu terakhir deh Dis, kasih sharing aja sih, lebih ke sharing buat teman-teman khususnya milenial dan juga Gen Z yang nontonin podcast ini. Basic thing yang harus mereka punya, first step ketika mereka ngerasakan kehilangan yang begitu dalam ya. Di sini kan konteksnya kita lagi ngomongin kehilangan yang begitu dalam ya, bukan cuma soal putus cinta ya ini ya. Seperti ini salah satu anak magang kita kan baru putus ya. Ya kalau itu kan kayaknya lo bisa sholat yang rajin aja, berdoa minta pengganti yang lebih baik ya Rehan ya. Aduh, disebutin namanya katanya kita nggak apa-apa. Rehan banyak. Cita ya Rehan. Tapi nggak apa-apa, kamu harus semangat. Iya kamu dong. Semangat. Iya kan. Kamu masih bisa. Betul, maksudnya itu masih bisa ya, lu dapat pengganti yang lebih baik lah. Mungkin kamu ada kriteria tertentu nggak? Mungkin bisa diiklanin di sini. Siapa tahu. Tapi dia nggak pernah muncul di kamera selama ini. Oh gitu. Dia yang mutusin katanya anyway, bukan ceweknya. Gitu kalau gue lihat-lihat hebat juga nih si Rehan nih. Silakan deh Disti, lo share apalah, ya itulah first thing first yang harus dilakukan oleh teman-teman kita nih. Pertama adalah please, kalau kalian ngerasa gundah gulana, sedih, dan kalian lagi grieving, please just accept gitu, karena itu normal banget. Kayak lo sebagai manusia, lo nggak mungkin happy terus ya, karena pertama ya lo bukan badut juga ya. Jadi udah terima dulu aja gitu, it's okay. Dan kalau lo punya support system, lo so far support system lo siapa? So far karena pasangan gue yang sekarang, calon gue yang sekarang. Karena ketika kehilangan bokap gue kemarin juga dia yang memang selalu ada di situ. Dan karena kan gue kehilangan sosok pemimpinnya di keluarga gue. Dan alhamdulillahnya sih sekarang dapat calon yang dia tegasnya mirip sama almarhum bokap gue. Terus gaya berbicaranya juga mirip. Jadi apakah ini yang diberikan oleh Tuhan ya untuk pengganti bokap gue? Betul. Gitu. Kita lihat sejenak mungkin nanti. Kita lihat pergerakannya seperti apa ya. Ya penting juga sih menurut gue punya support system kayak siapapun itu sih. Kayak sebetulnya kadang orang tuh support system harus keluarga, ya enggak juga gitu kan. Kadang ada orang yang enggak nyambung ya sama keluarganya. Ada aja gitu. Ada aja, kayak gue sama adek gue nih, kita nggak, sebenarnya kalau gue sih sebenarnya nggak percaya zodiak jujur. Gue nggak percaya zodiak, tapi ternyata memang Libra dan Pisces itu tidak bisa bersatu, cewek-cewek gitu loh. Dan ternyata emang kita kurang nyambung aja. Tapi ya hubungan adik kakaknya sih oke banget. Iya, jadi menurut gue lo harus berani untuk reach out ke support system lo sih. Karena kadang lo suka ngerasa aduh tapi gue sedih, tapi dia juga punya banyak masalah. Bener. Permasalahannya ya menurut gue kalau pasangan lo itu benar buat lo, dia pasti seneng kalau lo minta tolong gitu. Iya. Kayak dia pasti ya udah use me gitu ya. Udah lo justru pakai gue gitu untuk benar-benar support lo. Jadi mungkin kalau lo udah punya support system, it's really a good help for you untuk belajar menerima kesedihan lo gitu. Udah terima dulu aja. Nah, menurut gue kalau misalnya lo ngerasa aduh gue mulai ngawang ya, gue mulai kok gue mulai rada nggak jelas ya hidup ya, kayak gue hidup itu untuk apa gitu kan. Dan lo pernah ada di situ ya? Pernah banget gitu, kayak gue ngapain sih di sini gitu loh. Nah ketika kayak gitu percayalah bahwa semua orang, lo mau lo mental lo sehat, mau lo mental lo nggak sehat apa segala macam, semua orang tuh butuh at least lo sekali aja lo ngobrol sama professional help gitu. Dalam arti ya psikolog, psikiater gitu. Itu menurut gua life changing. Jadi gue selalu mengadvokasi, walaupun gue bukan psikolog ya, gue selalu mengadvokasi you get professional help. Kayak at least lo ngobrol, at least lo berbagi, at least lo kayak
this is what I'm feeling, kayak ini tuh normal gak sih? Yes. Ini tuh apa gak sih gitu. Benar. Atau enggak ya sesimpel, kalau belum berani ya sesimpel curhat aja dulu lah yes, ya. betul. Curhat dulu lah, cari temen atau sahabat terdekat yang bisa kamu curhatin dan mungkin bisa support kamu untuk akhirnya mengambil step yang selanjutnya gitu ya. Dan pasti tentunya ini berkaitan dengan Partai Perindo juga ya teman-teman ya. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nah, Partai Perindo ini juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan kabupaten, kota, DPRD provinsi dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya gampang. Kamu tinggal kunjungin aja website di bawah sini nih. Ada di www.konvensirakyat.com, atau kalau kamu pengen mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi juga website di www.partaiperindo.com. Jangan lupa juga untuk di-download aplikasi Partai Perindo di App Store ataupun Play Store, atau bisa scan barcode yang ada di sini ya, jangan lupa ya. Dan buat kamu yang udah ikutan giveaway-nya, tungguin pengumumannya di minggu depan, tentunya di Instagram @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di-follow ya. Sekali lagi terima kasih Disti udah mampir di podcast Aksi Nyata. Thank you juga for having me. Terima kasih. Yes, semoga memberikan banyak insight ya buat kamu yang menonton sore hari ini teman-teman. Dan tentunya terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Daerah pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.